Saya ini biasa dipanggil Yai itu kan rambutnya putih. Oh Yai. Yai. Mem. Mem. Oh, Mem. Mem. Mem Muhammad Imam Muslimin. Oh Muhammad Imam Muslimin. Baik. Ini ceritanya katanya ngepen sama saya. Sangat. Loh, kenapa Yai ngepen sama berandalan begini? Masya Allah. Terus sini aja udah. Ini. Yai. Kok ngepen sama berandalan begini? Saya itu bukan hanya saya yang ngefans sama Kang Deddy, bapak saya, mertua saya, istri saya, tontonannya itu. Sebentar dulu, istrinya yang ini? Iya. Gimana ceritanya dapat istri muda begitu? Hadiah lah. Hadiah. Ini nggak muda, sudah 40 sekian. Ya muda lah. 44. Yai berapa? Saya baru apa ya? Lupa saya kalau usia saya itu kayak rahasiakan. Oh. Tapi ngajar di situ. Ngajar, dosen saya. Dosen Negeri saya. Sejak S1. S1 ini aja semester ini minta. Sebelumnya saya hanya ngajar di Pasca. Ya. Tapi ASN. Statusnya dosen. Saya guru besar. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Deddy ini kepalanya kecil. Tapi isinya luar biasa. Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. Bukan kepala itu, maksudnya kepalanya tidak sombong. Kang Deddy tidak pernah besar. Betul. Itu ya. Saya tuh berkali didatengin Yai, bayangin. Kebalik. Harusnya saya berkunjung pada Yai. Gus Miftah barusan telepon saya. Apa katanya? Katanya Yai Mem ke Kang Deddy ya? Ya iyalah. Kenapa? Loh, bukankah Kang Deddy itu milik kita? Aku bilang. Loh, ya milik kita sebagai sesama bangsa Indonesia. Ya, betul. Sesama Muslim. Kang Deddy itu ajarannya kan itu yang musyrik. Apa tuh? Lah, saya justru kalau ada pohon besar, orang-orang tak ajak musyrik dulu. Untuk apa? Untuk musyarakah. Musyarakah itu artinya kerjasama. Jadi musyrik itu apa? Memelihara atau kita berisyrok kepada sesuatu. Misalnya pohon itu besar, lalu kita pelihara, kita obong-obong, kita jaga, kita kasih apa supaya dia mengeluarkan oksigen. Kita memelihara pohon, dia memberikan perlindungan pada kita. Namanya musyarakah. Syirik musyarakah menuju Allah. Nah, ini kan dosen nih, ya, dosen, guru besar. Aslinya mana? Asli dilahirkan maksudnya. Saya biasanya cepu. Ya dilahirkannya mana? Blitar. Ya, saya itu saudaranya Kiai Marzuki. Oh, yang sering ceramah. Gus Ikdam. Oh iya. Itu masih saudaranya saya. Tokoh-tokoh terkenal Jawa Timur lah. Saya nggak terkenal, saya di bawah. Bapak sekarang terkenal banget. Nah, itu salah siapa nggak tahu. Gara-gara itu. Berarti saya situ. Bapak gitu, tinggal di perumahan tuh yang rame itu sejak kapan? Baru 4 bulan. November ya, berapa? Baru. Asalnya tinggal di mana? Cikini, Jakarta. Saya tinggalnya di mana-mana, tergantung dengan siapa, gitu kan? Ini orang saya punya Ansofa, Al-Atqiya Nurus Sofa pesantren bersama Ibu Nyai Hajah Husnul Haidaro. Itu istri saya yang pertama. Saya tinggal di situ. Istri yang pertama. Terus ada tinggal di Sigura-gura ya? 34, 42, tapi sudah saya jual. Istrinya Bapak berapa? Ya satu. Satu di sana, satu di Bapak kan satu aja kan? Satu saja nggak habis Pak. Kemudian, kenapa harus tinggal di situ? Gini Pak, saya ini bercita-cita ingin punya rumah industrial dalam arti bisa untuk belajar. Jadi pokoknya gitulah. Ya begitu ya istilahnya gitu. Jadinya seperti itu. Saya khusus pesan kepada arsitek namanya Agus Samsudin. Memang dia itu idola saya. Tolong pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk ini. Kalau kuliah di situ Pak, enak itu. Jadi seperti Profesor Suyadi murid saya ya. Kemudian siapa banyak profesor belajar tasawuf sama saya di situ di tempat itu Pak.
Enak Pak, 24 jam, nggak pernah tidur saya. Akhirnya di situ dapatlah rumah, pindahan di situ. Aku bikin. Jadi tanah kosong. Tanah kosong. Tapi kompleknya komplek perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ya, namanya Kafling Depak. Kafling Depak. Kafling Depak. Karena Bapak pegawai Kementerian Agama. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, hanya namanya aja Kafling Depak. Kafling Depak. Dapatlah Kafling di situ. Ya. Bangun sendiri. Bangun sendiri. Nah, tanah Bapak itu berapa luas? 192 ya. 192 meter. 192 meter. Ya. Yang dipakai rumah berapa meter? Berapa ya? Pokoknya kita gini ya, ukurannya itu 16, 18, 17. Saya pakai 11. Sisanya untuk jalan. Yang 7 meter itu 7 meter. oleh Bapak dihibahkan. Ya pokoknya tak sedekahkan siapapun. Diwakafkan. Tak wakafkan. Diberikan untuk jalan. Untuk siapa saja. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau laki-laki, mau perempuan. Setengah laki-laki atau setengah perempuan boleh lewat. Boleh lewat. Pokoknya gini saya doakan, ini tak berikan untuk Allah, siapa yang lewat di sini menjadi orang baik. Jadi tanah itu tak tirakati istilahnya. Setiap malam saya murojaah Quran di situ. Saya hafal Quran, jadi hafalannya di situ sambil nyapu. Tak bersihin. Jadi siapapun yang pergi di sini, yang lewat menginjakkan tanah di sini, problemnya diselesaikan. Kalau nggak punya uang, asal hatinya. Kalau belum punya istri, akan dapat istri. Saya harus lewat situ. Nah, berarti tanah itu diberikan, diwakafkan, dihibahkan apapun namanya untuk jalan. Kan? Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo, kenapa itu? Lah itu Pak yang saya juga bingung. Sebenarnya itu bukan persoalan. Itu dijadikan persoalan. Persoalan sebenarnya yang rame bukan itu. Yang rame apa? Masalah dia parkir di depan pintu rumah saya. Sehingga sampai 2:30 saya nggak bisa keluar karena saya subuh ada ngisi jadwal di masjid. Di depan pintu rumah parkirnya. Parkir karena jam 3 dini hari. Mulai sore Pak. Sore. Saya datang dari Jakarta kan. Saya pulang hanya untuk mengisi acara jadwal saya di sebuah masjid gitu. Nah, datang itu ini yang menghubungi istri saya itu hubungi terus mulai sore sampai pagi tidak berhasil, akhirnya menghubungi yang punya mobil. Yang punya mobilnya itu tetangga. Rental. Biasa dua itu banyak. Dia usahanya merentalkan mobil. Mobilnya diparkirnya di jalan. Di jalan-jalan. Sebenarnya punya parkir lahan Pak, tapi terbatas. Nggak cukup. Akhirnya diparkir juga di halaman. Termasuk di depan rumah saya. Depan garasi. Depan garasi. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu. Saya kalau pergi ke Jakarta kadang 20 hari baru datang gitu. Itu asumsi saya. Nah, karena di sisi itu kan kelihatan selalu ada. Terus, ini yang fase yang tengkar itu dia kalau urusan itu. Terus jadilah, ketemu akhirnya yang punya mobilnya. Ketemu. Karena tetangga gini, itu yang saya kan ribet mandi. Istri saya cerita kamu yang alami kok. Ayo. Ya. Jadi saya mulai jam 2 telepon terus. Ini. Saya bangun kan Kang, karena sejak sore malamnya itu nggak ada respon untuk memindah mobil. Saya bangun kan itu drivernya kan tidur di gazebo-nya terbuka semi permanen gitu. Saya bangun kan nggak bisa, telepon Bu Sahara. Bu Sahara itu siapa? Bu Sahara itu ya yang nyebarkan foto video-video itu di TikTok yang sampai viral. Ownernya rental Bu Sahara. Saya telepon, beliau bilang bangunkan anak-anak tadi maksudnya karyawan. Saya bangunkan lagi sambil goyang-goyang tubuh nggak bisa. Lalu saya telepon lagi, bangunkan pokoknya Mbak sampai bisa gitu jawabnya. Saya bangunkan nggak bisa, terus terakhir kali saya telepon, saya disuruh ambil kuncinya, kunci mobil di tempat biasanya nanti pindahin sendiri Mbak gitu. Terus saya yang mindahin. Bapak mindahin? Iya. Karena kan tempatnya ada fotonya. Yang sini sudah ada paving, yang sini belum. Kontur tanahnya bergelombang. Belum Bang. Sehingga ketika gitu loh.
suaranya itu dianggap mengganggu, ngegas, sehingga Mbak Sahara itu keluar dari rumah dengan baju yang sangat minim. Saya sampai pakai baju semacam ini karena mohon maaf ya itu Anda ini nggak sopan dan sebagainya. Disusul berikutnya namanya Agil, drivernya sama kayak kemudian saya menduga kayaknya terpengaruh minuman apa ngamuk-ngamuk nggak terkontrol ya. Sama pakai celana pendek hanya kayak data. Oh jadi gini. Tapi gini jangan mikir melakukan apa-apa loh ya itu. Enggak. Aku nggak berpikir celana pendek. Loh, celana pendek nggak apa-apa. Dalam celana itu. Udah biasa. Udah biasa nggak lihat. Oke. Nah ini teaternya pinter banget saya lihat. Bagus. Main praktikal. Iya. Drama. Gitu. Jadi saya melihat ini intelektual akademis. Iya. Tapi berdrama. Berdrama saya. Nah, itu kan mobil itu diinjak gasnya ada gitu. Nah, itu kan mobil yang punya rental itu punya yang tetangga rental, itu. Betul. Tetangga itu merasa kaya pakai mobilnya marah-marah begitu. Marah-marah. Jadilah keluar pakai celana pendek itu. Suaminya ditelepon. Datang suaminya. Marah-marah. Waktu gerimis ya. Saya mau tahu ya saya. Sejak kemarin saya tidak tidur gitu. Makanya logatnya semacam itu. Memangnya yang tidak tidur bapak saya itu sejak tanggal 29, 30 sekarang ini nggak tidur. Tanggal 30 saya di Jakarta pak. Lihat itu yang apa? Ya pembakaran itu. Gitu. Nah, kan tetangga, akademisi, ya, yai, ahli apa pak? Mengajari orang. Ya betul. Nggak bisa. Udahlah, wes sama tetangga gitu loh. Nah itu, ya bisa lah. Loh kenapa nggak selesai? Sudah selesai pak. Oh sudah selesai sekarang. Sudah. Ya, kenapa sampai panjang berdrama maksudnya? Ya karena di up di video aja. Sebenarnya malam itu udah selesai mbak. Suami datang ya. Mari kita selesaikan malam ini juga. Gitu. Pak saya minta maaf. Selesai ya. Si Mbak Sahara juga bilang saya juga minta maaf Yai. Oke terima kasih. Saya langsung berangkat ke masjid. Pak Sofyan suami ini juga ke masjid. Tapi bahasa saya itu nyegat itu loh. Nyegat di sana ada Indomaret kan. Nyegat. Ini bahaya ini. Saya nggak aman. Balik ngambil ini. Khawatir dia juga nggak aman. Ini satu-satu harta saya ini. Bapak khawatir? Khawatir lah. Kalau dia dalam ancaman? Khawatir. Soalnya ini. Dikira kalau dalam ancaman berpikirnya bisa ganti lagi gitu loh. Lah ya itu. Carinya agak repot juga. Izinnya yang repot tuh. Jadi ramainya tuh nggak sumput tuh. Hanya sekedar dapat ini tuh. Kenapa sampai ada bapak kayak didorong gitu loh? Ya, yang mana itu? Jatuh. Oh, itu terus lapor ke polisi. Polsek. Oh, itu yang itu. Kayak stroke. Padahal kan saya tahu bapak itu lagi mendramakan diri. Ya, itu gini. Siang hari ada orang namanya Pak Ramin. Pak Ramin itu kan kebetulan saat itu Pak Sofyan lagi ngetril. Kalau Pak Sofyan ngetril, istrinya ditinggal di rumah. Kebetulan di situ ada Pak Ramin bersama Mbak Sahara. Saya samperin, Mbak, saya minta maaf loh Mbak. Pak Ramin juga itu Pak Ramin, saya minta karena kemarin tuh terjadi pembongkaran jalan itu, perusakan properti saya. Saya minta maaf. Orang dimintai maaf tambah marah. Minta maaf apa? Pokoknya marah loh. Pokoknya gitu terus saya ditendang gini. Pokoknya nggak terkontrol lah. Lah gini ada teori psikologi bahwa kalau kita terkena sesuatu tik gitu kita lawan dengan yang lebih keras. Kalau Kang Deddy misalnya, mohon maaf, jangan sampai loh, sampai. Misalnya tak gini kan tik gitu kepalanya, Kang Deddy jangan biarin, pura-puralah, bukan pura-pura, jatuhkanlah diri Kang Deddy yang lebih sakit daripada ini supaya nggak stroke. Itu perlawanan namanya. Itu ada teorinya Pak. Jadi melakukan itu dalam rangka drama itu bagian dari pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Ya enggak lah Pak.
Bagian dari pengamalan terhadap ilmu psikologi. Ilmu psikologi karena Bapak Pak Yai ngajar tasawuf. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin sendiri hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Lagi nih, Mbak. Orang belajar tasawuf itu langsung diuji. Alias langsung praktek. Siapapun Anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah, kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar. Oh, sabar banget. Itu anu Pak, aku ya apa bahasanya cek marem situ. Cek marem itu artinya apa? Ben marem loh. Oh, ben marem. Caranya gini. Terus itu Pak, saya kan disantet sama Pak Yono. Ini masih ada santet jam gini. Nah, dia prakteknya begitu. Yang bilang itu yang baju hitam itu tanah punden ambilkan gitu ya. Mati gue gitu kan. Nah, supaya dia marem Pak, puas bahwa santet itu mandi alias mustajab, maka saya Pak Yana tolong itu jadi santetnya santet setrum. Bagian dari drama menjawab seluruh teori psikologi yang berkembang. Ya, dengan begitu dia puas, tidak akan nyantet lagi alias sebenarnya santetmu ora mandi blas. Oh gitu. Lain. Intelektual itu akademis itu bertengkar aja. Luar biasa. Apa tinggal gini aja. Kan harus bisa dalang, Pak. Oh, dalang. Jadi gini, Tuhan itu kan dalang. Ya takhalaq bil akhlaq al ilahiyah. Berakhlak, berlaku seperti akhlak Tuhan. Coba itu yang main dalang itu siapa? Kan Tuhan, Pak. Gue keren Pak di tele selesai penontonnya kok melok rame. Nah, saya itu melihat Mbak Suhara itu juga wayang. Saya melihat Pak Ramin juga wayang. Siapa yang mendalang? Ya kalau selain Tuhan dong. Maka saya nggak pernah melihat itu selain Tuhan. Oh, seluruh peristiwa itu adalah peristiwa Tuhan. Beres urusan Pak. Hati maksudnya. Nah itu kalau drama lagi. Nah, drama yang mana ini? Mahasiswanya nggak ada satupun di ruangan. Nah, kan itu drama kan? Nah ini kan jadi jangan curiga. Aku yang mengkondisikan. Enggak itu. Kalau itu murni pengkondisian Tuhan. Waduh. Murni, saya nggak terlibat di situ. Enggak, artinya memang mahasiswa itu nggak mau datang ke kelas. Mau datang. Asli itu. Karena dia pertemuan pertama, pertemuan kedua di rumah itu menimbulkan huru-hara yang luar biasa di medsos demikian rupa. Para mahasiswa diteleponi oleh orang tuanya. Udah kamu jangan kuliah sama dosen gendeng itu. Malu punya dosen seperti begitu. Jadi nggak usah kuliah. Nanti kamu ke bawah gendeng gitu. Ke bawah gendeng dosenmu itu ke bawah gelok. Dosenmu itu dosen mencabuli sahara, gitu kan? Oh. Masih maunya kamu diajar oleh dosen cabul. Saya ini korbannya. Jangan mau berguru sama dia. Betul. Itu jadinya sepi Pak. Akhirnya memang mahasiswa nggak ada. Dan itu mahasiswa S3. Kebetulan S1. Saya ngajar S1 baru kali ini Pak. Jurusan masih jurusan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Jadi gini, mungkin saya diuji sama Allah. Kon wis dikai nang S2 S3 aja njaluk-njaluk S1. Aku minta soalnya S1 beda Pak. S1 ayu-ayu. Beda Pak. Nah, jadi akhirnya mahasiswanya tidak datang. Nggak datang. Karena mahasiswanya nggak datang, ada lagi drama mengundurkan diri. Itu bukan drama Pak. Asli. Daripada sakit hati ya. Atau saya berpikiran apalah nggak enak loh. Mosok dosen nggak diregani gitu kan. Biasanya mahasiswa datang duluan. Ini dosen WA nggak dijawab. Udah. Saya itu mesisan bahasanya itu lek yo lek enggak ojo setengah-setengah. Wes mundur pisan wae. Wong bayarannya dosen piro sih? Piro Pak coba? Dosen 12 juta Pak. Saya ini bojo. Lah bojo ki belanja dapat lah 14 juta kan? Iya, 14 juta. Mundur. Diterima nggak pengunduran dirinya? Enggak sampai sekarang. Jadi masih statusnya ASN. ASN. Masih dibayar kok. Masih dibayar. Berarti nanti sekarang udah ngajar lagi toh? Belum. Loh, saya ini saya mengundurkan diri
sampai urusan hukum ini selesai atau selama-lamanya. Waduh, orang filsafat. Selama-lamanya itu kan nggak terukur, Pak. Nah, kemudian itu dosennya ngajar, berhenti nih ngajar. Mahasiswanya sekarang sudah mau nerima lagi? Enggak. Jadi saya secara resmi sudah tidak ada jadwal. Tapi saya ini pengajar. Tiap malam, tiap pagi, tiap saat ngajar, Pak. Tiap hari saya ngajar tuh mulai jam 12 sampai jam. Ngajar online, ngajar di kafe. Masih. Saya di hotel saja tadi malam ya ngajar. Ngajar. Iya. Di mana-mana ngajar. Iya. Loh, ilmunya cukup. Baru saya ngajar di pasar, Pak Tang Dedi. Tadi ada videonya. Oh, ada. Tak bayar ya. Ayo siapa mau dengerin saya? Tak bayar, Pak. Pantesan ribut dosen. Pantesan ribut dosen gendeng ini. Saya kan punya uang berapa itu? Berapa? Ribu. Ini untuk ngasih, biasanya habis ini sudah. Isi aja isi. Biasanya 1 juta. Sini. Isiin. Berapa, Pak, isinya? Udah masukin. Buat nanti bagi-bagi lagi. Iya, ini gini. Siapa yang mau mendengarkan pengajian saya satu-satu? Nah, itu. Biasanya diisi oleh Bapak punya 2000-an. Saya juga punya, Pak. Sini, Pak. 2000. Gubernur. Nah, punya. Untuk siapa ini? Nggak ada, kalau saya punya 2000 punya. Saya ini uangnya lengkap. 2000. Saya 75 itu, 75. Ada nggak? Nah, ini mana? Yang 75. Ayo. Tak kasihkan Pak Gubernur. Kalau nggak mau ya sudah. Diambil sendiri. Anjane gendeng kabeh. Ya. Lah gini Pak, biasanya ngontol-montol ya. Montol-montol dia. Karena istri kalau ngasih 5 juta, Pak. Tak tahu ini terserah, yang penting dapat pahala saya. Kang Dedi nggak pakai kopiah gimana? Ngasihnya gampang. Ngasih. Ini apa? Loh, uang, Pak. Uang apa? Loh, kok kira yang punya uang hanya gubernur saja? Kiai juga banyak uangnya. Loh, banyak, jangan banyak-banyak. Tuh, satu aja udah. Udah satu. Yang banyak. Udah jangan satu aja. Suge ya? Suge. Ya wis dong. Suge. Pakai uang ya? Tadi tak kasihkan bayi. Nanti bagi terus 75.000, 75.000. Kasih. Jangan tuh bupati. Oh, betul. Maaf. Bupati jangan duwe akeh. Akeh. Duitnya banyak. Kalau di Jawa Timur ya kayak gini. Banyak kaum intelektual kayak gini. Kalau saya sih begitu lihat, baca, walah, suatu saat bisa ketemu nih orang. Ketemu. Nah, sekarang setelah drama berjilid-jilid, cerita yang heboh. Ya. Nah, kemudian dapat panggilan dugong. Apa dugong, nggak ngerti aku. Dugong itu babi saya panggilnya, babi. Sekarang itu bagaimana akhir dari seluruh rangkaian cerita? Kalau drama kan harus ada akhirnya. Akhirnya itu apa ya? Saya nggak pernah kok. Apa ya, enak-enak saja. Kalau bisa itu terulang. Sekarang sudah pelukan belum? Oh, belum. Gini, saya melihat Mbak Sahara ya, itu sebuah kebenaran subjektif dia. Maka saya harus menghormati subjektivitas dia sebagai orang yang mengaku benar. Oh iya. Nah, persoalan dampak dari apa yang dilakukan lalu menjadikan berdampak hukum dan sebagainya, itu bukan ranah saya. Itu ranah para lawyer dan ahlinya. Kedua orang yang hari ini berbeda tafsir, berbeda persepsi, berbeda pemahaman, dua-duanya benar dalam pemahaman. Betul. Betul. Persoalan dari kebenaran itu nanti memenuhi unsur hukum, kebenaran material dan kebenaran formilnya, sehingga bisa menang di pengadilan, itu urusan yang berbeda. Betul sekali. Itu urusan lawyer dong. Tahu saya hanya hukuman pasal berapa, ayat piro, saya nggak ngerti. Ini kan jadi wajib Jawa Timur, kalau yaitu ialah merdeka ya bahasa saya. Saya itu ada ketua RW dulu sudah almarhum, namanya Paiti. Kalau pidato begini, bapak-bapak, ibu-ibu, mukanya nih, yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Assalamualaikum. Gak ada isinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah yang terhormat, merdeka. Selesai itu. Ini orang ternyata di kemudian hari, Pak, saya di Mekah waktu haji tahun 2014.
beliau meninggal. Saya ada kabar-kabar namanya Paidi. Nama sebenarnya Faidi, tapi dipanggil Paidi. Dia di lelucon, Pak. Jadi lelucon di kampung nggak ada hartanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Selesai. Itu ada pidato begitu ya? Tak pikir-pikir sebenarnya itu pidato itu. Jangan panjang-panjang, itu yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah merdeka. Yang terhormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu yang terhormat merdeka. Artinya kan, itu cukup, Pak. Apalin. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu yang terhormat merdeka. Pokoknya kan bapak-bapak, ini pelajaran penting yang nih. terhormat ialah merdeka. Pokoknya terhormat itu merdeka. Kalau di Jawa Timur kayak gini banyak. Sehingga khasanah berpikir udah biasa, terbuka. Tapi kalau di Jawa Barat agak aneh. Tapi karena dipimpin oleh gubernur aneh, maka orang-orang aneh datang ke sini untuk bertemu. Ini Indonesia harus dipimpin oleh orang aneh. Indonesia itu aneh loh, Pak. Gini ya, pada kapan itu saya bertemu dengan para pakar ya di Australia. Saya itu orang internasional loh, Pak. Ikut seminar di Australia, tanggalnya lupa saya, tanggal catat ya nanti, tanggal berapa itu. Seluruh futurolog ahli ekonomi dunia mengatakan Indonesia kolab pada tanggal 30 Agustus 2025. Itu dilaksanakan 2023. Saya ikut tuh. Semua sepakat bahwa Indonesia tidak ada gini duduk nggak ada, Pak. Yang ada tinggal. Lah, ternyata apa yang terjadi? Geluduk, Pak. Oh iya, geluduk, Pak. Waduh. Sineksenan bumi lan langit. Sineksenan bumi lan langit. Bumi pitu, langit pitu, sapa sing gelem karo Kang Dedi dadi dulurku. Sapa sing musuhi dadi angka 8. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ngono. Ngene soalé sebentar dulu saya mau nyandi lho. Iki. Jadi pada tahun 2023 saya ikut seminar, Pak. Itu seminar apa? Semua pakar ekonomi, dukun, futurolog dunia, Pak. Semua itu, baik itu pakar dunia, pakar apa saja, sepakat melihat perkembangan ekonomi global, khususnya Indonesia. Indonesia ini kolab pada tanggal 30 Agustus 2025. Tahun itu, Pak, yang langsung saya dapat tugas dari siapa? Yang siapa? Syahbanani, beberapa orang termasuk orang Jawa Barat banyak untuk uzlah 3 tahun, Pak. Saya hampir 3 tahun, Pak, saya uzlah, Pak. Uzlah itu artinya saya kan nggak ngerti. Menyendiri. Menyendiri. Akhirnya Bapak menyendiri. Tapi kan sekarang lewat. Lewat. Dan ternyata cerita kolab itu lewat. Hanya ada bom obong-obongan saja kan. Nggak ada. Masih survive buktinya. Apalagi Jawa Barat. Isi lagi. Loh, kepalanya jangan di situ, Pak. Di mana? Sini. Biar nggak kolab. Wah, ini aja ini. Akeh soalnya. Bagian ini, Pak, ini nggak tak kayak orang. Saya nggak mau nerima uang. Ini nanti kalau harus saya berikan orang. Oh iya, berikan orang. Atau taruh robek di sini. Oh, dan dititipin. Tapi kalau dikasihkan istri saya wajib. Oh, ya enggak, Pak. Istri juga orang, Pak, sama. Sampai ngasih. Oh, bukan saya. Enggak boleh. Gitu. Itu dari Pak Dedi ya, terima ya. Oh, kan kalau dapat uang itu harus dikasihin orang. Ya, istri adalah bagian dari orang. Nah, nomor 1. Pak jadi talak. Nah, ini urusan sama tetangga ini kelarnya kapan? Ya, tergantung kalau Kang Dedi datang selesai. Lo enggak boleh Jawa Timur. Kenapa tidak? Jangan, saya gubernur Jawa Barat ya. Loh, jangan sampai kedahuluan Khofifah loh. Ya enggak apa-apa, orang gubernurnya. Loh, enggak sopan. Khofifah sudah tak kasih tahu lewat Yaya, SP-nya tuh. Ya, juraganmu kondang rene, ojo sampai kedisian Kang Dedi loh aku. Khofifah, mohon maaf. Loh. Enggak, saya mah di Jawa Barat mimpinnya. Loh, enggak, kesana konteksnya saya dengan Kang Dedi nggak ada hubungannya dengan gubernur. Enggak. Ya Imam berjumpa. Aku cuma mau minta. Ini mau berakhirnya sama tetangga. Konfliknya di mana? Kalau Kang Dedi datang, gimana? Saya datang jadi selesai. Datang aja. Kang Dedi ini di sini. Nanti semua orang ini, Pak. Gini. Ini bener kok ini.
Ini yang bilang bukan saya. Apa? Ada. Oh, jadi kalau saya datang ke situ Selesai. Loh, kalau dua-duanya saling bersikuku pada pendiriannya, memahami kebenaran dalam persepsi dirinya masing-masing. Gini. Buktikan omongan saya. Kang Deddy datang 5 menit saja di situ. Habis itu selesai, nggak ada yang berani. Kenapa? Sekarang ini ada proses hukum nggak? Nah, itu yang aku sudah serahkan, namanya siapa namanya? Agustian. Nah, itu gugat ke pengadilan atau gimana? Ya, saya nggak ngerti lah itu. Jadi nggak tahu urusan hukum. Tahu. Saya lapor polisi nggak? Saya enggak, ya itu biar dia aja. Ya wes, pokoknya aku mohon. Bertengkarnya selesai. Tapi selesai bener, anyep, adem ayem, nek Kang Deddy lewat tok. Bener nih. Wallah. Aku nyain terus ini. Jadi saya ke situ lewat tok. Duduk ini, tetangga baik aja deh. Ini Yai Mem temenku ya. Temennya Gus Miftah. Temennya Pak RI. Pak Prabowo. Ada fotonya Bapak sama Pak Prabowo. Sampean krowo ya. Sampean Bapak pendukung utama. Lah, lho sing ndadekno sampean sapa yo? Iya wes. Gusti Allah. Ya wis, ya pokoknya ya udahlah sama tetangganya. Kita hidup tetanggaan dengan baik. Mudah-mudahan maaf ini ke guru nggak boleh. Nggak boleh. Lu hidup tetanggaan dengan baik. Arjuna iki. Ya pokoknya Pak Yai hidup tetanggaan dengan baik, jangan berdrama terus. Ya. Insya Allah Kang Deddy. Mohon dengan sangat ya. Para manungsa kabeh. Sira kudu ngrungokno dawuhe apa sing ditawone dening Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kaula siap satria lamun ngarasa gululi nuhung eta ilmu pake jengen kamulyan hirup. Gak ngerti aku. Kudu basa Jawa. Iya, pokoknya ketemu Pak Yai. Lenglenging driya mangungkung kanduhan rimang yen lena tanpa kanin yen tantulosa mangku dia utama selesai. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wae raga taya pangawasa kade kasasarnya lampah nafsu numanta kaduhung badan anu katempuhan lumbung desa protani padha makarya ayo di njupuk parinata lesung njupuk alu ayo lu yen lu manjang nane ayo Kang dan seterusnya. Insyaallah Indonesia jaya.